Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang sukses meraih impian pada studi lanjut. Menjadi guru bimbingan konseling, ada banyak hal yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama ini, terutama pengalaman membimbing siswa pada studi lanjut di perguruan tinggi. Setiap siswa pasti bermimpi untuk mendapatkan perguruan tinggi atau tempat kuliah favorit. Namun, tidak banyak siswa yang bisa meraih impian tersebut. Justru banyak siswa yang gagal meraih impiannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Lalu kenapa banyak siswa yang gagal masuk PTN? Ada beberapa hal penyebab siswa tidak lolos atau gagal pada jalur seleksi PTN yang diimpikan. Yang pertama adalah masalah percaya diri. Percaya diri memang diperlukan, namun percaya diri yang berlebihan tidaklah baik. Sering saya jumpai siswa yang terlalu percaya diri tanpa memperhatikan kemampuannya. Kemampuan yang dimaksud bisa dilihat dari nilai rapot yang dimiliki atau ulangan selama dia di SMA. Suatu contoh, siswa mendapatkan nilai yang pas-pasan, tetapi terkadang ia memilih PTN yang terlalu tinggi karena dia menganggap bahwa semuanya seakan-akan mudah. Itulah yang akhirnya siswa tidak dapat lolos. Masalah yang lain adalah persoalan gengsi. Tidak sedikit siswa yang memilih PTN karena gengsi. Siswa ada yang malu jika pilihan PTN-nya bukan PTN yang favorit. Demi gengsi inilah dia mengabaikan kesempatan. Mestinya siswa memprioritaskan program studi atau jurusan yang ia pilih. Adapun PTN ia sesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki. Yang berikutnya adalah siswa masih bingung untuk menentukan pilihan harus kemana dia kuliah. Ini yang sering dialami oleh siswa SMA kelas 3. Giliran pendaftaran hampir selesai, akhirnya terpaksa ia pilih asal-asalan. Hal ini karena dia tidak memiliki perencanaan yang matang. Karena mestinya studi lanjut harus dirancang sejak masuk SMA. Dalam memilih studi lanjut, jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Tentunya ini butuh persiapan jauh-jauh hari dengan pertimbangan orang tua, kemudian teman, kemudian saudara atau guru pembimbing. Dengan demikian Anda sudah mempunyai prinsip untuk meraih impian Anda. Berikutnya adalah masih ada siswa yang terpengaruh dengan orang lain. Hal ini yang membuat siswa tidak lolos seleksi. Di antaranya bisa karena pengaruh ikut-ikutan dengan teman dia. Teman pilih jurusan apa, PTN kemana, dia ikut-ikutan. Seakan-akan dia tidak ingin terpisah dari teman-teman akrab ketika dia di SMA. Jadi ketika kuliah pun dia ingin selalu bersama-sama dengan teman di SMA-nya. Berikutnya adalah masalah komunikasi.
Biasanya, siswa tidak lolos itu karena kurang komunikasi dengan teman-teman. Bisa jadi pilihan studi lanjut yang ia ambil itu ada banyak kesamaan dalam satu sekolah, maka dia sudah kalah bersaing dengan teman satu sekolah. Untuk itu, perlu komunikasi dengan teman satu sekolah. Kemudian perbandingkan nilai yang kamu miliki dengan teman-teman yang lain. Kemudian komunikasi pula dengan guru BK, bagaimana peluang masuk dengan pilihan yang Anda ambil. Atau bahkan bangun komunikasi dengan orang tua, sehingga pilihan yang kamu ambil juga merupakan kesepakatan dengan orang tua. Berikutnya, saya akan memberikan tips bagaimana agar Anda bisa sukses meraih impian lolos pada jalur seleksi studi lanjut yang kalian inginkan. Yang pertama adalah menyadari kelebihan dan kekurangan, bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Siswa harus tahu kelebihan yang dimiliki di bidang apa. Kelebihan inilah yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Misal, jika siswa memiliki kelebihan pada mata pelajaran yang terkait dengan ilmu kedokteran, mungkin dia cocok pilih jurusan kedokteran. Atau bahkan sebaliknya, bila tidak memiliki kelebihan pada mapel yang terkait dengan ilmu kedokteran, maka janganlah memilih jurusan kedokteran. Hal ini bisa didukung dengan nilai-nilai yang didapat selama Anda di sekolah. Dan juga Anda bisa tambahkan dengan hasil tes IQ untuk menjadi pertimbangan, tes bakat dan juga tes minat pada studi lanjut. Inilah nanti yang membuat Anda menentukan pilihan lebih tepat daripada Anda memilih asal-asalan. Yang kedua, Anda mampu membaca peluang. Artinya bahwa jangan hanya menuruti gengsi. Karena pada pilihan PTN yang lebih penting adalah prodi yang akan dipilih sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Manfaatkan peluang yang ada. Jika Anda masuk jalur senam PTN, maka manfaatkan sebisa mungkin Anda lolos di jalur tersebut tanpa harus menunggu jalur seleksi yang lainnya. Yang ketiga, yakinkan diri sendiri. Dengan segala persiapan dan pertimbangan selama ini, Anda yakin dengan pilihan Anda dan tidak perlu lagi Anda terpengaruh dengan orang lain. Lalu berikutnya adalah peganglah prinsip Anda. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Karena kemampuan setiap orang berbeda. Ikuti prinsip yang sudah kamu pegang dengan segala yang sudah kamu persiapkan selama ini. Tips berikutnya agar Anda sukses lolos dalam seleksi adalah jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Jika Anda masuk pada pendaftaran senam PTN, sebisa mungkin Anda lolos di jalur senam PTN. Jika Anda masuk pada jalur UM atau ujian mandiri, sebisa mungkin Anda lolos di jalur itu. Atau mungkin jalur yang lain, SBMPTN atau yang lainnya, janganlah pernah punya anggapan masih ada jalur yang lain. Jadi di mana kamu mengikuti seleksi, di jalur itulah kamu upayakan untuk bisa lolos. Yang tidak kalah penting adalah menjalin komunikasi dengan banyak orang. Komunikasi sangatlah penting. Lihat sisi kanan kirimu, teman-teman di sekolahmu. Teman-teman harus diajak komunikasi apakah pilihannya sama atau tidak. Jika kamu memiliki kesamaan pilihan dengan teman yang lain,
Bandingkan kemampuan kamu dengan kemampuannya. Bisa dilihat nilai rapotnya. Jika kamu memiliki kemampuan yang lebih tinggi, maka bisa dikatakan kamu aman. Tapi, jika kamu memiliki kekurangan karena lebih baik, kamu akan mencari alternatif yang lain untuk memilih PTN yang grade-nya di bawahnya dari teman Anda. Komunikasi harus dibangun dengan siapa saja, termasuk dengan guru BK dan juga orang tua. Terutama dalam pengambilan keputusan, orang tua harus dilibatkan agar nanti di lain kesempatan tidak ada perselisihan dengan orang tua. Dan berikutnya adalah selalu berusaha dan berdoa. Semoga jalan menggapai impian dan kesuksesan dimudahkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena sehebat apapun kita, kalau kita berusaha tanpa dibarengi dengan doa, maka usaha kita sia-sia. Semoga apa yang telah kamu lakukan dan kamu jalani mendapat kemudahan dan kamu dapat lolos pada jalur seleksi yang kamu inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.